Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amin dengan NIM 11980112667. Mahasiswa jurusan Peternakan angkatan 2019, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Sistem Reproduksi Ayam Kampung Betina. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu memahami bagian dan susunan sistem reproduksi ayam betina baik internal maupun eksternal serta memahami fungsinya. Kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu memahami proses bagaimana ayam betina menghasilkan telur. Sudah didapatkan organ reproduksi ayam betina. Organ reproduksi ayam betina terdiri dari yang pertama yaitu ada ovarium atau bisa disebut folikel pada unggas. Bentuknya seperti buah anggur, mempunyai panjang 7 cm dan letaknya di ujung kranial ginjal dan tergantung pada dinding abdomen. Kemudian yang kedua yaitu ada infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian teratas dari oviduk, mempunyai panjang sekitar 9 cm dan memiliki fungsi menangkap ovum atau folikel yang telah masak. Kemudian organ reproduksi ayam betina selanjutnya itu ada magnum. Magnum ini merupakan bagian oviduk yang mengsekresikan album atau putih telur. Magnum ini memiliki adalah bagian yang paling panjang yaitu sekitar 32 cm. Kemudian organ reproduksi selanjutnya yaitu ismus. Ismus adalah tempat pembentukan sel membran putih telur dan memiliki panjang 10 cm. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada uterus. Ini adalah uterus yang merupakan tempat pembentukan kerabang atau kulit telur. Kemudian selanjutnya yaitu ada vagina yang merupakan tempat penyimpanan telur sementara. Kemudian yang terakhir ada kloaka. Hormon FSH merangsang ovarium untuk membentuk folikel. Setelah folikel terbentuk, semakin lama akan semakin besar. Selanjutnya, setelah folikel berbentuk seperti bola dan matang, maka hormon estrogen akan merangsang corong oviduk untuk membesarkan salurannya. Setelah itu, selaput pembungkus folikel akan pecah sehingga folikel terlepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi yang menjadi sekitar kurang lebih 3 menit. Nah, jadi setelah folikel ini terlepas dari ovarium, maka akan lanjut ke infundibulum. Di saluran infundibulum ini, folikel kuning telur akan dibuahi oleh sel sperma ayam jantan yang terjadi kurang lebih 15-30 menit. Kemudian hormon androgen akan merangsang magnum untuk membentuk albumin atau putih telur kental dan melapisi kuning telur. Proses ini terjadi selama 3 jam. Kemudian telur akan masuk ke saluran ismus. Di saluran ismus ini terjadi pembentukan selaput membran putih telur yang sebagian terbesar terdiri dari kalsium karbonat. Jika kita merebus telur, maka kita akan menemukan sel membran selaput putih telur itu yang tipis di atas putih telur. Kemudian proses ini terjadi selama 90 menit.
Kemudian telur akan lanjut ke uterus. Proses di dalam uterus ini memakan waktu yang paling lama, yaitu sekitar 18 sampai 20 jam. Di uterus ini terjadi proses pembentukan kerabang atau kulit telur. Pembentukan kerabang ini terjadi dengan bantuan hormon estrogen. Kemudian setelah 18 sampai 20 jam terbentuk kerabang kulit telur, maka telur akan lanjut ke vagina yang sebagai tempat penyimpanan telur sementara sebelum telur keluar dari tubuh ayam. Setelah 1 sampai 2 jam disimpan dalam vagina, terjadi proses ovoposisi atau pengeluaran telur.